Oke, mungkin kali ini kami akan membahas mengenai konsep pernikahan usia dini dalam Islam, kemudian di dalam hukum nasional. Pertama-tama mungkin kami akan menanyakan mengenai secara umum ya, apa sih sebenarnya itu pernikahan? Silakan Saudara Amel. Ya, jadi pernikahan secara umum itu adalah berkumpul dan menyatu. Nah, kalau secara istilah adalah ijab kabul atau akad. Jadi kalau misalkan kita bisa satukan dari segi etimologi dan terminologinya, pernikahan itu adalah komitmen dari seorang perempuan dan laki-laki untuk satu visi dan tujuan. Kalau dalam Islam sendiri ya untuk menegakkan syariat Islam itu sendiri. Oke. Kemudian mengenai pernikahan dini nih yang lagi menarik atau lagi hangat-hangatnya dibincangkan di beberapa daerah, terkhususnya ini sebagai bahan edukasi bagi seluruh masyarakat yang terkhususnya di pedesaan. Karena kan kalau kita melihat dari beberapa kejadian yang terjadi, pernikahan dini ini lebih dominan terjadi di masyarakat atau di daerah pedesaan. Apa sih sebenarnya itu pernikahan dini? Ya. Jadi kalau misalkan kita mau bahas sekarang, jadi pernikahan dini itu memang kebanyakan itu terjadi di pedesaan. Jadi saya pernah ikut menyuarakan, kan saya juga tergabung dalam komunitas aliansi remaja sosial. Jadi di sana memang kita sudah data beberapa anak yang melakukan pernikahan dini itu dampaknya atau penyebabnya karena ekonomi rendah. Jadi orang tuanya memang memaksa untuk menikah karena dia tidak bisa membiayai anaknya lagi. Dan karena dampak itu, karena penyebabnya adalah ekonomi rendah tadi, finansial, karena orang tuanya tidak bisa membiayai anaknya, kemudian karena budaya, karena orang di sana memang pada saat selesai sekolah SMA dia langsung dinikahkan. Mungkin kurang edukasi atau kurang menyuarakan tentang pernikahan itu sendiri. Jadi setelah SMA dia tidak tahu apalagi yang dia mau lakukan untuk lanjut ke perguruan tinggi pun tidak. Jadi solusinya adalah menikah. Ini sempat tadi Saudara Amel mengatakan bahwasanya ada paksaan kemudian budaya. Berarti dalam hal ini faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini bukan dari orangnya, tetapi dari beberapa aspek seperti orang tua, kemudian budaya. Kemudian apakah dalam hal ini pemerintah tidak mempunyai apakah dalam hal ini pemerintah perlu yang namanya edukasi ke masyarakat bahwasanya ini yang namanya pernikahan dini, ini penyebabnya apa dan segala macamnya. Boleh dijelaskan apakah pemeran pemerintah terkait pernikahan dini ini? Ya, kalau menurut saya memang pemerintah perlu sekali dan memang sangat penting posisinya dalam menyuarakan pernikahan dini ini. Dan memang sekarang saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sudah diubah. Jadi sudah ada perubahannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu dinaikkan untuk batasan usia dari pihak perempuan itu kan yang dulunya itu adalah 16. Nah, sekarang pemerintah menaikkan 19. Nah, itulah yang saya katakan bahwa ya, beberapa komunitas sudah berhasil untuk mempengaruhi pemerintah untuk mengubah regulasi itu. Akhirnya usia nikah itu dinaikkan karena itu tadi dampaknya banyak sekali, karena anak-anak yang menikah di usia dini bukan hanya dari dampak sosiologi dan mentalnya, tapi juga dari kesehatannya. Bayangkan saja kalau misalkan anak-anak yang belum matang kesehatan reproduksinya terus dipaksa menikah dan dibuahi, itu akan berdampak bagi kesehatan rahim dan sebagainya. Oke. Jadi untuk dampak dari pernikahan dini ini bukan hanya dari sosial atau mentalnya. Kemudian bagaimana? Apakah pernikahan dini di Indonesia ini menjadi salah satu faktor banyaknya atau maraknya perceraian yang ada di Indonesia? Apakah pernikahan dini ini bisa masuk kategori itu menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, terjadinya perceraian? Ya, kalau menurut data beberapa saya pernah tanya dari ketua pengadilan di Pengadilan Agama Maros juga, ya kebetulan juga komunitas aliansi remaja Indonesia juga pernah mengadakan advokasi ke berbagai pengadilan agama atau khusus pengadilan agama Maros. Kita menanyakan ke ketua pengadilan bahwa kasus-kasus atau angka perceraian meningkat, apakah sebenarnya penyebabnya. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi bahwa salah satu faktornya itu adalah pernikahan dini. Jadi ya seperti kita ketahui bahwa pernikahan dini ekonominya yang belum stabil, terus emosionalnya juga masih masih labil untuk menyelesaikan persoalan. Misalnya ada perdebatan dalam rumah tangga, kemudian yang statusnya mereka masih di bawah umur. Kalau yang seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalkan masih di bawah umur, emosionalnya dia masih labil, terus belum bijak dalam menyelesaikan permasalahan
permasalahan apapun itu, sehingga itulah penyebabnya kenapa bisa terjadinya perceraian.